Assalamualaikum. Halo sedulur. Apa kabar sedulur? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kalian harus tahu kisah sahabat Nabi yang mencintai Al-Quran. Siapakah beliau? Simak ulasan video berikut ini sedulur. Di tengah gemuruh perubahan yang dibawa Islam di Jazirah Arab, terdapat sosok yang tenang namun kokoh seperti batu karang yang memecah ombak. Namanya Salim Mu'alla Abu Hudzaifah, Maula atau mantan budak dari Abu Hudzaifah. Meski namanya tak sebesar Umar atau Utsman, tetapi di hadapan Allah dan Rasul-Nya derajatnya sangat tinggi. Salim dulunya adalah seorang budak asing, berasal dari Persia atau wilayah non-Arab. Ia dibeli oleh Abu Hudzaifah sebelum Islam, lalu dimerdekakan karena kepribadiannya yang jujur, rendah hati, dan tajam akalnya. Setelah merdeka, ia tetap tinggal bersama Abu Hudzaifah dan menjadi bagian dari keluarganya. Ketika cahaya Islam mulai menerangi Makkah, Salim termasuk orang-orang awal yang masuk Islam. Meski pada waktu itu menjadi Muslim berarti siap kehilangan segalanya. Ia menyaksikan penyiksaan, penolakan, dan kebencian dari Quraisy terhadap siapa saja yang mengikuti Rasulullah. Namun tekadnya tidak goyah. Salim tahu bahwa Islam memuliakan manusia bukan karena keturunan atau kekayaan, melainkan karena iman dan takwa. Satu hal yang paling menonjol dari Salim adalah kedalaman cintanya pada Al-Quran. Ia bukan hanya menghafal, tetapi juga memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Ambillah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal." Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan seorang bekas budak duduk sejajar dengan para sahabat besar lainnya dalam hal ilmu Al-Quran. Ini menunjukkan betapa Salim telah mengabdikan hidupnya untuk mengajar dan menyebarkan kalamullah. Ia mengajarkan Al-Quran kepada banyak sahabat, bahkan beberapa di antara mereka kelak menjadi pemimpin dan ulama besar. Salim dikenal lembut dalam mengajar, tapi tegas dalam prinsip. Ia tidak pernah membiarkan dunia menguasai hatinya. Ketika perintah hijrah turun, Salim turut berhijrah ke Madinah bersama Abu Hudzaifah. Di sana, ia menyaksikan pertumbuhan Islam yang luar biasa. Ia ikut dalam berbagai pertempuran bersama Rasulullah di Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan lainnya. Tapi ujian terbesar datang setelah wafatnya Rasulullah, ketika muncul gejolak di kalangan umat. Sebagian orang murtad, sebagian enggan membayar zakat, dan sebagian berani menantang kekuasaan negara Islam yang baru. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mengambil sikap tegas. Ia mengangkat panglima-panglima dan menyusun pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Salim dan Abu Hudzaifah menjadi bagian dari pasukan yang dikirim ke Yamamah menghadapi Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu yang membawa kekacauan di tengah kaum muslimin. Perang Yamamah adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Islam. Di sana gugur ratusan penghafal Al-Quran. Salim berdiri di garis depan bersama Abu Hudzaifah, walau mereka tahu peluang kembali sangat kecil. Ketika pasukan Muslim sempat mundur karena gempuran pasukan Musailamah yang brutal, Salim berseru, "Sungguh buruk aku menjadi pembawa Al-Quran jika aku menjadi yang pertama lari dari pertempuran ini." Ia lalu berdiri tegak, bertahan di posisi hingga tubuhnya penuh luka. Ia terus membaca ayat-ayat Al-Quran di tengah medan perang, seolah ingin menjadikan ayat-ayat itu bekal terakhirnya untuk bertemu Allah. Abu Hudzaifah pun gugur tak lama setelahnya. Salim menyusul tak lama kemudian. Keduanya syahid dalam keadaan saling dekat satu sama lain, bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan misi. Setelah perang usai, para sahabat sangat bersedih karena banyak penghafal Quran wafat. Umar bin Khattab bahkan mendesak Abu Bakar agar memulai modifikasi Al-Quran secara resmi untuk mencegah hilangnya hafalan-hafalan yang hanya tersimpan dalam dada manusia. Nama Salim disebut di banyak majelis, dalam isak tangis dan doa,
Meski jasadnya telah menyatu dengan tanah Yamamah, namanya hidup dalam lembaran-lembaran mushaf, dalam tiap bibir yang melafalkan Quran hingga hari ini. Salim Maula Abu Hudzaifah adalah bukti nyata bahwa Islam mengangkat manusia setinggi-tingginya karena iman, bukan latar belakang. Ia tak punya keturunan bangsawan, tapi disebut Rasulullah sejajar dengan ulama Al-Quran terbesar. Ia gugur dalam sunyi, tapi dikenang dalam langit. Salim adalah satu dari 4 cahaya yang menyinari jalan kebenaran, tapi ia memilih untuk bersinar dari balik bayangan.